Desa Raja Mandala Kulon terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memiliki luas 1.525 km persegi dengan jumlah penduduk 15.830 jiwa. Desa Raja Mandala Kulon memiliki banyak sekali potensi, baik pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan kebiasaan sosial yang masih dilakukan. Mudah-mudahan juga menjadi maju, rakyatnya juga. Nah, baik Tribuners, setelah tadi kita berbincang santai dengan Kepala Dinas dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat yaitu Pak Diki. Sekarang kita akan sharing-sharing nih sama orang-orang yang ada di balik program Patriot Desa. Nah, dari 3 narasumber yang telah hadir, kita perkenalan diri dulu. Mungkin dari Akang boleh disebutkan nama dan sebagai apa nih di Patriot Desa? Ya, siap. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abud Baidillah. Saya sebagai SSPMD atau Koordinator Kabupaten Bandung Barat. Oke, untuk Akang? Perkenalkan, nama Muhammad Anwar Pasni sebagai Patriot Desa. Sebagai Patriot Desa, Ibu? Perkenalkan, nama saya Siti Mariam sebagai Ketua PKK Desa Raja Mandala Kulon. Oke, kalau gitu kita sekarang mau tanya-tanya ya, jangan pada tegang, kita ngobrol santai nih ya. Karena kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadi sendiri bahwa program Patriot Desa ini adalah memajukan desa-desa. Dan banyak pula orang-orang di balik itu, termasuk Kang Abud ya, sebagai koordinator. Boleh dijelaskan lebih jelas nggak, koordinator di program Patriot Desa ini kerjanya apa aja nih Kang? Ya. Kita di koordinator atau SSPMD ya, program Patriot Desa, kebetulan saya ditugaskan di Kabupaten Bandung Barat itu. Tugas kita salah satunya adalah mentoring ya, coaching, terus pendampingan kepada teman-teman di Patriot Desa, di desa-desa, juga kepada para penggerak lokal di desa. Oh gitu ya, jadi yang mensupervisi semuanya gitu ya. Berarti seluruh desa di Kabupaten Bandung Barat totalnya ada berapa? Kita kebetulan yang lokasi Patriot Desa di Kabupaten Bandung Barat itu ada di 17 desa, di 10 kecamatan. Jadi tidak semua desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Oh begitu ya, hanya 17 desa itu ya. Ini sebagai koordinator dan Kang Anwar ini sebagai Patriot Desanya ya. Kang, saya kan tadi juga ngobrol sama Pak Kadis bahwa Patriot Desa yang dikirim ke desa-desa ini melalui open recruitment nih. Apa yang menjadi motivasi, saya mau deh jadi Patriot Desa? Kenapa tuh Kang? Karena zaman anak sekarang kan mikirnya, saya mau kerja di perusahaan mana atau menjadi apa gitu. Kenapa Kang sendiri pengen di desa? Pada awalnya saya juga kerja, jadi kerjanya di sebuah pemerintahan, instansi pemerintahan. Tapi ketika saya melihat dari ada rekrutmen dari Patriot Desa, itu membuat saya tertarik gitu, karena kan saya jarang sekali berada di desa, terus bersentuhan langsung dengan masyarakat desanya. Jadi tantangan gitu ya, tersendiri gitu ya. Apa yang menjadi tantangannya tuh, pengen membangun desanya atau tantangannya kayak apa, atau karena ingin pengen coba sesuatu yang lebih challenging gitu Kang? Lebih ingin mencoba sih Mbak. Coba-coba ya. Terus lebih ingin belajar gitu. Ingin belajar pengalaman ya, melalui masyarakat. Tapi nggak apa-apa kan ya. Nah, untuk domisili sendiri dari Kang Anwar ini di mana Kang? Kalau saya itu kan asalnya itu dari Tasik, dari Kabupaten Tasikmalaya. Penempatan di Desa Raja Mandala Kulon di Kabupaten Bandung Barat. Oh gitu ya. Jadi kangen rumah nggak Kang? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Udah berapa lama kebetulan di Desa Raja Mandala ini? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya, cukup lama juga ya, alhamdulillah gitu. Saya balik lagi nih sama Kang Abud nih ya. Ada suka duka nggak sih Kang? Boleh nggak ceritain nih ya, sharing gitu ya pengalamannya Kang sebagai koordinator untuk mensupervisi para Patriot Desa ini. Boleh dibagikan pengalaman-pengalaman yang menarik gitu Kang? Apa tuh? Suka dukanya sebetulnya lebih ke tantangan ya. Lebih ke tantangan itu kan kita bagaimana kita mempelajari kultur, karakter gitu kan dari tiap-tiap desa, dari tiap-tiap sumber daya yang ada itu kan beda-beda ya karakternya. Jadi lebih ke arah sana sih, lebih ke tantangan bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kultur, dengan karakter yang ada di lapangan gitu kan, sehingga ini menjadi suatu kekuatan gitu kan, kelebihan yang harus kita optimalkan seperti itu. Sukanya kita banyak relasi, banyak teman baru gitu kan, menjalin silaturahmi kemana-mana kan, ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Di samping kita dapat pengalaman dari segi
bagaimana nih tata kelola pemerintahan, bagaimana kita mendorong dari sisi pemberdayaan masyarakat segala macam. Gitu ya, jadi menyenangkan sebenarnya ya. Gitu. Hambatannya udah kerasa belum nih? Iya, tadi lebih ke tantangannya kayak seperti misalkan kita mempelajari. Lebih mengenal orang ya gitu mengenal ya. orang gitu kan. Terus bagaimana kita untuk bisa masuk gitu Iya, kan. Itu kan betul. perlu improve ya, perlu. Pernah mendapat penolakan nggak Kang dari misalnya dari masing-masing desa, dari masyarakatnya gitu? Alhamdulillah kalau di Kabupaten Bandung Barat itu luar biasa welcome ya ke welcome kita, sekali ya. menerima gitu kan keberadaan kita di di desa-desa. Di desa-desa, alhamdulillah ya banyak Iya. yang mau ikut berpartisipasi Iya. tentunya. Sekarang saya balik ke Kang Anwar. Sebagai patriot desa berarti yang disupervisi oleh Kang Abud ini gitu ya. Sebenarnya tugasnya Kang ini di Desa Raja Mandala itu pengalamannya seperti apa Kang? Tugasnya menjalankan apa saja program-program? Jadi ada 3 tugas untuk patriot desa, yaitu integrator, terus akselerator dan komunikator. Komunikator, ya betul. Programnya yang sedang dijalankan, Akang tadi sudah bilang 1 tahun ya. Itu ada program apa aja tuh, Kang, sama setahun itu? Yang pertama, ketika saya terjun di desa itu, salah satunya itu ada dari kelompok tani. Nah, kelompok tani ini karena ada masalah dari hama. Nah, kita itu membuat sebuah inovasi, yaitu membuat pupuk organik. Buat TPR pupuk organik. Dari akar bambu. Oh gitu ya. Itu prosesnya lama juga buatnya, lumayan gitu ya. Alhamdulillahnya dari Akang sendiri punya timnya berapa orang tuh Kang yang menjalankan itu? Cuma 1 orang saya. Cuma Akang aja gitu ya. Kalau dari patriotnya melibatkan masyarakat desa. Oh begitu ya. Oh jadi memang patriot desanya itu 1 orang melibatkan masyarakat yang ada di desanya. Selain pupuk organik itu ada apa lagi tuh Kang? Ada pupuk organik, terus ada kelompok usaha dari para pemudanya itu, terus ada sekolah lansia. Oh sekolah lansia yang sama Ibu Siti Siti Mariam ya gitu. Terus ada digitalisasi wisata. Digital wisata. Kebetulan kan di sana ada wisata di desa. Ada apa tuh Kang, boleh ceritain? Ada tuh? Sanghyang Tenit. Oh terus iya, ada saya pernah ke sana Sanghyang tuh. Poe, Sanghyang Tikoro, terus ada Sanghyang Heuleut, terus ada pemandian air panas juga. Oh gitu ya, saya pernah main ke Sanghyang Kenit itu yang airnya deras sekali gitu ya, batunya banyak-banyak. Itu kalau di foto estetik banget ya udah. Buat healing boleh loh Tribunan, saya healing ke sana. Nah, terus untuk dari segi wisatanya gimana? Nah, kalau dari segi wisata itu kan awalnya mereka itu kurang tahu ya mengenai mengenai website, terus mengenai digitalisasi wisata kayak gimana. Nah, ketika saya mulai ke sana itu ternyata mereka butuh akses untuk mengekspor lebih luas lagi nih antar kota, antar kabupaten atau bahkan nasional gitu, internasional. Nah, salah satu yang dilakukan oleh saya itu menjalin kemitraan dengan pihak Telkom. Dengan pihak Telkom, yaitu dengan membuat website, terus dengan manajemen yang ada di Sanghyang Kenit itu bisa supaya mereka bisa lebih terorganisir gitu, lebih bisa tertata dalam manajemennya, yaitu dengan digitalisasi dengan aplikasi ELOK. Apa itu Kang? Elektronik tiket. Elektronik tiket. Jadi maksudnya kita kayak reservasi pesan dulu tiket baru di sana diambil atau gimana tuh Kang? Bisa pesan gitu, bisa. Oh bisa gitu ya? Bisa pesan atau bisa langsung di sana bayar. Scan barcode gitu kah? Scan barcode ya? Scan barcode ya. Oh berarti sekarang kalau dulu saya ke sana itu masih ngeplek gitu ya, masih pakai kertas yuk masuk gitu kan ya. Ya masuk, kalau sekarang enggak ya, ada scan barcode juga. Sama halnya juga Sanghyang Kenit, mereka kurang pede dengan apa yang mereka lakukan, terus apa yang harus mereka lakukan, bingung gitu. Nah, mulai lagi bertumbuh, mulai lagi bisa menyatakan pendapat kan, interaksinya mulai dapat, terus ruang inklusifnya juga mulai terbangun juga. Jadi mereka juga tambah percaya dirinya gitu, meningkat. Ya, komunikasinya juga udah lebih baik lagi gitu ya. Kang Anwar, saya juga mau bertanya nih, tadi kan ada 6 program Patriot Desa untuk Desa Raja Mandala, itu programnya ada wisata dan lain-lain. Nah, boleh disebutkan nggak atau diceritakan perubahannya itu seperti apa dari setiap programnya? Silahkan.
kalau dari program lansia, sekolah lansia itu pada awalnya Ibu Kades itu kurang percaya diri, Mbak. Kurang percaya diri, nggak tahu apa nih yang harus dilakuin, Bu. Yang harus dilakuin dalam kegiatan itu. Terus saya barengi aja gitu, saya barengi bertahap gitu kan, nggak langsung, Bu harus kayak gini, enggak gitu. Bertahap dibersamai sama-sama belajar. Dan akhirnya mulai bertumbuh tuh, mulai kelihatan perubahan dari Bu Kades selaku penggerak lokal dari sekolah lansia. Mulai percaya diri, terus mulai bisa mengorganisir masyarakat dari sekolah lansia itu. Ya. Jadi wah ini mulai PD-nya udah dapat lah. Timbul gitu ya, yang tadinya malu-malu gitu ya, jadinya wah sudah berani saya gitu ya. Sekarang tadi katanya ada sekolah lansia dan ini Ibu Siti Mariam ini merupakan dari masyarakat Raja Mandalanya. Ibu, saya mau cerita, sebelum adanya Patriot Desa ini, sebelum Kang Anwar masuk ke desa Ibu itu apa gitu ya, lalu menjadi kelebihannya setelah adanya program dari Patriot Desa ini, apa juga yang Ibu rasakan? Boleh Ibu bagi pengalaman? Ya, sebelum Patriot masuk, alhamdulillah kegiatan dan program ada juga di Desa Raja Mandala Kulon. Terus setelah Patriot masuk, alhamdulillah juga langsung ada program sekolah lansia yang acaranya Nyaah Kakolot gitu ya. Ya, jadi semuanya itu termasuk ngurus semua lansia gitu. Orang tua yang usianya 60 tahun ke atas, ada juga yang di bawah 60. Alhamdulillah semua pesertanya banyak gitu ya. Banyak, sekitar 100, kadang kurang gitu ya. Gitu ya, Bu. Itu berjalan udah 3 bulan. Sudah 3 bulan, dari bulan Oktober berarti ya? Berjalan udah 3 bulan. Alhamdulillah semangat semua yang hadir pesertanya. Jadi semua peserta tidak pernah mengeluh gitu. Sejak diadakan sekolah lansia ini, semua peserta merasakan senang dan happy di acara itu. Di acara itu mereka happy gitu kan. Acaranya pagi-pagi pas datang ada senam. Senam dulu ya. Terus pemeriksaan, dikasih obat juga. Pemeriksaannya gratis. Alhamdulillah itu dibantu oleh Bajnas juga. Saya merasa terbantu oleh Bajnas, juga Patriot Desa. Alhamdulillah Desa Raja Mandala Kulon selalu ada yang membantu, terutama pada program ini. Gitu. Terutama dalam program ini. Selain tadi sekolah lansia, Patriot Desa juga punya program apa nih Bu di Raja Mandala itu? Tadi ya, yang tadi produk tani gitu ya. Itu semua juga Ibu merasakan dan ikut menjalani semuanya, apa hanya di sekolah lansia aja Ibu? Sekarang saya di sekolah lansia aja. Gitu ya. Kalau yang di program Patriot saya tidak mengikuti gitu ya. Oke, gitu ya. Selama COVID ada, alhamdulillah program yang lain alhamdulillah ada, cuman tidak penuh gitu, tidak gitu total, ya. tidak sempurna gitu ya. Iya. Cuman sebagian ada, seperti ada pertemuan sama PKK gitu, sama ibu-ibu Kades juga yang lain ada gitu ya. Cuman tidak seperti sebelum ada COVID gitu ya. Sejak ada COVID separuh terhambat gitu. Iya, aktivitasnya jadi ini ya, ruang geraknya karena ada pandemi juga ya. Tapi kan sekarang sudah tidak terlalu ini banget ya pandemi ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Kang Anwar, saya mau cerita tadi sekolah lansia. Aktivitas lain gitu ya, selain pemeriksaan olahraga itu diberikan aktivitas apa lagi di sekolah lansia ini? Sebelum itu kan ini programnya merupakan program dari Bajnas Jabar. Nah, Bajnas Jabar punya program Nyaah Kakolot. Nah, dikolaborasikan sama pihak PKK. Sama pihak PKK, terus kolaborasi lagi sama Indonesia Ramah Lansia. Nah, selain dari aktivitas yang tadi Ibu Kades sebutkan itu, ada juga nilai-nilai edukasinya. Seperti untuk apa, edukasi kayak semacam mereka
lebih tahu kondisi kesehatan mereka. Terus mereka juga banyak belajar dan ternyata mereka juga merasa sangat senang karena cerita nih, ternyata mereka merasa stres nih kalau nggak ada kegiatan. Betul. Ketika ada sekolah lansia mereka mulai komunikatifnya mulai kerasa ya, karena mungkin sosialisasi gitu ya dengan lansia-lansia lainnya gitu, bikin mereka happy gitu ya. Nah, dari segi wisata itu sekolah lansia, terus kalau segi UMKM-nya juga UMKM sama UMKM kan di Desa Raja Mandala Kulon itu karena memang dampak dari pandemi banyak anak-anak muda yang emang berhenti bekerja. Tapi mereka punya potensi. Nah, saya koordinasi dengan penggerak lokal dan mereka pun penggerak lokal itu akhirnya bisa menginisiasi untuk membuat sebuah kelompok usaha. Nah, kelompok usaha itu menaungi mereka-mereka yang memang punya potensi di desa dan bisa membuat sesuatu yang memang bisa membantu perekonomian mereka. Oh begitu ya, jadi anak mudanya juga udah ikut berpartisipasi dengan segala program dari Patriot Desa ini ya. Oke, terus untuk ini nih, pertanyaan juga untuk dari Kang Anwar ke Ibu Siti secara Kang Anwar merasa yakin gitu ya, untuk Ibu Siti ini merasa mandiri gitu. Si desa ini tuh merasa mandiri gimana tuh Kang? Sudah yakin apa belum nih? Saya pribadi sangat yakin sangat yakin dengan sekarang ibu mulai bisa interaksinya enak gitu kan, bisa mengorganisir masyarakat, dan ditambah lagi sekarang kan ada peningkatan kapasitas untuk khusus pengurus dari PKK di sekolah lansianya. Oh begitu, berarti sudah merasa yakin ya untuk nanti pada akhirnya harus meninggalkan Desa Raja Mandala dan sekolah lansia ini, berarti sudah yakin kalau ibunya sendiri akan mandiri melanjutkan lagi program-program yang telah dijalankan dari Patriot Desa. Oke, insya Allah ya Bu, yakin dong Bu? Insya Allah. Semangat gitu. Untuk pengurusnya sendiri di sekolah lansia selain ibu ada berapa orang lagi Bu timnya? Awalnya kan saya bingung gitu ya, sejak datang Kang Anwar ke rumah gitu ya, mau berjalannya masuk ke program ini, terus saya bilang harus bawa siapa gitu kan, bingung siapa aja yang harus kita bawa ke program ini. Saya bilang udah aja PKK sebagian saya bawa, terus saya ambil kader dari RW 12, dari RW 252 gitu. Alhamdulillah, jadi pergerakan ini pengurusnya ada 10 orang. Ada 10 orang. Termasuk Kang Anwar. Gitu. Termasuk Kang Anwar. Tapi bukan berarti kalau nanti Kang Anwar sudah meninggalkan jadi pincang tuh enggak? Jangan ya Bu ya. Harus paling saya semangat. nyari satu ditambah lagi. Enak gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau Kang Anwarnya udah nggak ada, telepon aja Bu, gimana? Sibukin aja Bu, sibukin. Kita kejar ke rumahnya. Silaturahmi gitu ya. Oke, kalau Kang, kita tadi sudah membahas sekolah lansia. Kita mungkin akan membahas juga beberapa desa di Kabupaten Bandung Barat gitu ya. Apakah setiap desa ini mempunyai program yang sama seperti Raja Mandala atau mereka tuh punya program khusus juga sebetulnya? Kebetulan di Patriot Desa itu kan tiap-tiap desa itu beda-beda ya kegiatannya. Yang jelas kita ada bergerak di sosial budaya, di ekonomi, juga di lingkungan gitu. Jadi ada beberapa desa yang karena kebetulan kita masuk juga ke daerah kawasan Das Citarum Harum, itu Das Citarum ya. Jadi yang beririsan, nah kita ada yang kegiatan di bidang lingkungan seperti pengolahan sampah gitu kan, pemanfaatan pekarangan seperti itu. Terus ada juga di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu ada yang mendorong BUMDes menjadi hub, walaupun tidak sesemua desa ya, hanya beberapa desa gitu kan yang BUMDes menjadi hub untuk di bidang ekonomi. Misalkan yang awalnya BUMDes hanya mengelola gedung misalkan. Nah saat ini udah mulai bagaimana dia mengkoordinir UMKM yang ada di desa. Gitu. Karena kan kita misalkan didorong digital marketing, sementara kan pemahaman mereka itu terbatas gadget atau misalkan perangkatnya juga kan terbatas. Akhirnya untuk menangani masalah itu, untuk membantu pemasaran online misalkan itu oleh BUMDes misal. Terus di bidang lingkungan ini menjadi salah satu unit usaha. Kalau selama ini misalkan contoh bank sampah gitu ya. Bank sampah itu kan ada yang dikelola mandiri. Nah kita coba di
koneksikan dengan BUMDes gitu kan, menjadi salah satu unit usaha di BUMDes gitu. Terus ada juga yang di bidang UMKM ya, dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan kita kolaborasikan, kita kerjasama. Misalkan di desa ini ada tokoh atau misalkan ada pengusaha yang sukses nih di bidang UMKM misalkan, nah kita coba ditransfer gitu kan ke desa yang lainnya gitu kan, sehingga kolaborasi antar kawasan itu berjalan. Itu di bidang UMKM. Terus kita juga di bidang sosial budaya ya, ada di seni gitu kan, ada juga di literasi. Kita dari 17 desa itu kurang lebih ada 6 desa yang masuk di literasi, baik merintis di taman baca masyarakat atau reaktivasi perpustakaan desa. Gitu. Jadi perpustakaan desanya sudah ada, sarannya sudah ada, tapi tidak ada aktivitasnya. Akhirnya sama kita didorong, diaktifkan dan menginovasikan, mengembangkan kegiatan yang awalnya hanya kegiatan membaca gitu kan. Nah, sekarang kita udah mulai digeser gitu kan. Ternyata di literasi lebih luas gitu kan, seperti itu. Itu di bidang sosial budaya ya. Salah satunya adalah di literasi. Terus di bidang lainnya kita juga di lingkungan tadi, di pengelolaan sampah, pemanfaatan pekarangan, pemanfaatan lahan kosong gitu kan, seperti itu. Beda-beda lah polanya tiap desa gitu, tergantung dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman di awal tahun gitu. Oh begitu gitu. Ya, jadi sebelum masuk ke desa-desa untuk menjalankan semua programnya memang dilihat dulu desa atau pembutuhannya apa, terus sumber daya manusianya seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa, kayak gitu ya. Menarik berarti ya. Ya, ada juga kan beberapa seperti tadi di Raja Mandala gitu kan, mendorong dari sisi wisata. Kita dari wisata misalkan dari sisi apa? Kayak di Raja Mandala misalkan mendorong dari sisi digitalisasinya. Gitu. Di samping itu kita kan melakukan kolaborasi ya, Pentaheli, kita membangun jejaring dengan berbagai pihak gitu kan, untuk bagaimana pihak-pihak terkait itu untuk bisa masuk ke desa gitu kan. Alhamdulillah kita jejaring dan kemitraan itu yang terjalin saat ini udah luas ya, networkingnya. Gitu, dengan Rumah Salman, terus dengan PT Telkom, terus dengan marketplace yang ada gitu kan. Udah masuk, termasuk dengan jejaring NGO atau lembaga-lembaga lain. Iya, berarti memang nggak hanya pemerintah dari dinasnya saja ya, dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat, tapi memang sudah bekerja sama dengan lingkupannya luas, swasta juga. Tadi ada perguruan tinggi, ada perguruan tinggi gitu ya. Oke, keren juga ya sebetulnya ya. Nah, untuk Kang Anwar sendiri nih ya, ada merasa hambatan nggak sih ketika menjalankan program? Kayaknya udah 1 tahun kan ya di sana. Ada merasa, wah kok tiba-tiba susah ya gitu. Apa sih yang ada nggak merasa gitunya, Kang? Kendala ya? Iya, kendalanya. Kalau kendala ketika awal-awal di Raja itu, pasti kan penyesuaiannya lumayan agak lama. Saya lebih kepada kondisi geografisnya. Jadi antar RW ke RW lain itu jauh lumayan. Oh gitu. Karena kan di sana itu ada 17.000 jiwa di desa itu. Banyak juga ya. Jiwa dengan 2.000 hektar gitu. Wow, luas banget ya. Petualang banget ya Bunda ya. Berarti kan RW-nya itu kan ada 27 RW. Jadi lumayan itu jadi hambatan dan jadi tantangan juga bagi saya pribadi gitu. Terus cuaca juga tuh panas di sana. Lebih ke sana sih. Tasik juga panas kan, Kang? Sama ya? Daerah dingin, Galunggung. Oh, di Galunggung. Iya, benar-benar ya. Pas kesini mungkin itu ya panas gimana nih gitu ya. Tinggal nyebur aja itu ke Sayangkenet kan, Kang bisa berenang. Itu yang lebih pasti saya merasa bangga bisa tinggal di Desa Raja Mandala Kulon dengan antusias dan penerimaan yang begitu terasa bagi saya pribadi. Oh gitu ya. Berarti sebetulnya mungkin saya pikir gitu ya, mungkin ada beberapa orang tuh yang menolak gitu tentang apapun gitu ya. Apalagi sekarang kita digitalisasi, mungkin ada yang menolak apa gitu, tidak mau mengikuti. Tapi ternyata untuk di Raja Mandala sendiri nggak ada. Alhamdulillah mau mengikuti sangat didukung ya. Untuk Ibu Siti Mariam itu senang berarti ya Bu ya, adanya program dari Patriot Desa, tidak merasa kesulitan mengikuti gitu dari arahan Kang Anwar ini? Alhamdulillah sejak ada Kang Anwar. Asik. Apalagi yang ada di program sekarang saya ikuti gitu ya. Di program sekolah lansia ini. Salah satunya dia
awalnya dari dia gitu ya. Iya iya. Sebelumnya saya nggak ngeh gitu kan. Iya betul. Apa program ini gitu kan. Iya. Terus dia ngobrol ke saya, Bu, ada acara ini, program ini dari Bajnas gitu ya, yang mau bantuin kita. Alhamdulillah dia bilang gitu, terus saya respon baik gitu ya. Ya udah, kita gabungkan aja sama PKK gitu. Insya Allah berjalan gitu. Iya, betul. Setelah berjalan, alhamdulillah juga gitu kan, berjalan dengan baik. Terus kita pergi ke lingkungan, ke lokasinya, dicek dulu. Terus kita gabung, ngobrol dulu sama kadernya, kader yang ada di lokasi itu, yang mau dipakai sekolah lansia itu. Alhamdulillah respon baik. Terus yang ngikuti acara sekolah ini ada 2 RW, RW 1 sama RW 25. Cara sekolahnya jadi dijemput. Oh dijemput. Nah, peserta yang agak jauh gitu ya, yang 25 itu RW 25 kan jauh, jaraknya jauh ke tempat yang RW 1. Dijemput pakai mobil, berapa balik gitu ya dijemput. Kalau nggak dijemput kasihan. Iya betul ya. Iya kan usia udah lansia gitu ya, jalan kondisinya jauh. juga kan Iya, gitu. betul. Kalau pakai motor sayang gitu ya, Iya, masuk betul. angin. Masuk angin ya. Kita Apalagi yang tanggung jawab. iya cuaca lagi kayak gini, kalau pada masuk angin ngerokin satu-satu juga nggak mungkin ya Bu ya. Makanya itu kita ambil supaya dia happy, Ya, supaya betul. mereka semangat gitu ya. Kita jemput semua, udah di tempat, alhamdulillah ada yang memberi materinya juga. Terusan pembelajarannya juga lancar gitu kan. Semua peserta dikasih ATK. TK. Seperti tas, pulpen sama bukunya juga dikasih. Terus di acara itu Permulaannya. ya permulaannya dia memperkenalkan diri dulu sama itu semuanya gitu ya, supaya pada tahu gitu. Iya, interaktif. interaktif. Jadi kayak kita di sekolah zaman dulu SD gitu Iya, ya, gitu. ada mobil jemputan, tinggal naik gitu ya, baru masuk sekolah, hai nama saya gitu. Iya. Mungkin lebih untuk lebih mengenal. Karena kan itu ada berapa, 25 RW ya? 27 RW gitu ya. Mungkin nggak setiap RW kenal juga mungkin ya, kayak itu gitu ya. baru 2 RW juga kan jaraknya agak jauh, jadi Iya, nggak pada betul-betul. kenal gitu. Suatu saat ada di acara itu, dia saling kenal gitu, alhamdulillah. Kalau dilihat, saya perhatiin satu-satu gitu ya, lucu gitu. Pada gimana ngobrol, tuh? saling Iya. curhat gitu ya. gitu ya. Curhat penyakitnya, curhat kesehariannya gitu Iya, ya. betul. Alhamdulillah, jadi semua lansia sejak ada program ini kelihatannya gimana ya? Punya semangat hidup punya lagi semangat tinggi gitu ya. terus perubahan dan Iya. kemajuannya kelihatan gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi kan biasanya yang sudah masa tua sosialisasinya kurang gitu ya, diperhatikan juga. kurang diperhatikan gitu kan, semangatnya juga kayak mau ngapain lagi gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah dengan ada bantuan dari Patriot Iya. Desa ini, dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat, itu kebantu sekali untuk para lansia di sana ya. Untuk sekolah lansia ini hanya di Raja Mandala atau gimana nih Kang? Ya kebetulan saat ini baru di Raja Mandala, di Desa Raja Mandala, dan sebetulnya ini kan kolaborasi ya, berbagai pihak, ada dari Bajnas, Oh, yang tadi ya, ya. Karena tugas kita salah satunya adalah di Patriot itu kalau kita melihat dari KPI bagaimana kita menumbuhkan ruang interaksi, nah itu sudah Sebagai terbentuk itu, gitu kan, dengan ya. adanya pertemuan, terus kita membangun jejaring dan kemitraan juga sudah terbentuk, dan sekarang juga di digitalisasi desa kita publikasi Iya. kegiatan, bukan hanya kegiatan kita tapi kegiatan yang ada di desa gitu kan, seperti itu. Nah ini di Bandung Barat itu kita saat ini sudah memiliki 53 penggerak lokal gitu, lokal apa untuk gitu, Kak? dari 17 desa itu. Nah dari 53 itu 16 ada di bidang ekonomi, itu seperti itu. Gitu ya, berarti kan memang sudah maju juga ya. Tadi udah maju Ya, lah semua sudah desa ada. di Jawa Barat. Tadi saya juga bercerita dari Pak Diki tuh katanya sekarang hanya tinggal 17 desa yang tertinggal gitu ya, dari ribuan di kota di Jawa Barat gitu ya. Berarti semua program dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat termasuk program Patriot itu sangat berhasil sekali ya. Wih, luar biasa banget loh ya. Nah, untuk nih sekarang kan dari tahun 2019 mungkin 2020 tuh kita memasuki masa pandemi COVID-19 gitu ya.
ada terasa bedanya, ada hambatannya nggak untuk menjalankan tugas-tugas Patriot Desa ini? Mungkin boleh nih dari Kang Anwar dulu deh. Dari saya. Boleh. Iya pasti punya hambatan tersendiri ya di desa. Ini kan di desa juga jadi ruang lingkupnya agak terbatas tuh untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Terus kita bisa kalau mengadakan sebuah acara juga dibatasi. Gitu. Jadi ketika dalam keadaan COVID-19 kemarin itu saya Patriot Desa lebih membantu pemerintah desa untuk bisa mensosialisasikan pencegahan COVID, terus membantu dalam vaksinasi, gitu ya, lebih menerangkan tentang COVID itu apa, gitu ya. Nah, untuk sebagai Akang koordinatornya, ada juga merasa hambatan selama COVID? Jelas pastilah ya, kita harus di awal-awal kan kita menyesuaikannya. Yang tadinya kita bertatap muka bebas, gitu kan, ketemu segala macam itu, dengan di masa pandemi kan kita harus menyesuaikan. Ya di awal-awal sih tantangan bagaimana kita menghadapi gitu kan, tapi kesini udah mulai berjalan seperti biasa lah gitu, walaupun ya kita tetap prokesnya diinikan gitu. Iya gitu ya Kang ya, memang kemarin-kemarin emang mulai tinggi ya, awal-awal tinggi banget. Sekarang alhamdulillah udah nggak tinggi lagi ya, jadi sekarang programnya akan lebih jalan lagi gitu ya. Nah sekarang nggak beberapa bulan ya, sebenarnya beberapa hari lagi kita sudah mau memasuki tahun baru juga ya, 2022. Sebagai kan koordinator berarti lebih tahu dan tentang program dari Patriot Desa. 2022 ini akan ada program yang lebih seperti apa lagi nih Kang? Ya, sebetulnya kita saat ini sedang fokus ya di tahun 2021 itu bagaimana transfer ilmu dari Patriot Desa itu bisa berjalan ke penggerak lokal. Karena kunci keberhasilan dari program ini kan setelah tidak adanya teman-teman di lapangan gitu kan, artinya berkelanjutannya. Nah kita, saya sebagai koordinator memastikan kepada teman-teman bagaimana transfer, misalkan dari sisi jaringan, kemitraan, dari segi keilmuan yang lainnya gitu kan, pengorganisasian dan sebagainya itu bisa ditransfer ke penggerak lokal gitu, karena itu dipastikan. Sehingga kita untuk memastikan keberlanjutan, salah satunya adalah kita untuk para penggerak lokal itu ada rencana kerja untuk tahun 2022. Jadi kita sudah siapkan bahwa 2022 itu penggerak lokal itu mau seperti apa gitu kan, sehingga nanti apa yang diharapkan dari program itu tercapai gitu. Jadi yang paling utama kan itu ya, berkelanjutan. Nah untuk kunci keberlanjutannya adalah tadi kita menginisiasi, memfasilitasi bersama-sama dengan penggerak lokal nih mau gimana ini ke depan, dituangkan dalam sebuah rencana kerja, dan itu akan dipantau sama-sama ya kita. Nah terkait dengan 2022 kita kalau dari sisi programnya sudah tersampaikan ya. Cuman kita untuk ke depan seperti apa dari sisi orangnya mungkin pasti berbeda lagi ya. Yang jelas untuk 2022 kita lebih ke mengoptimalkan Patriot Desa dengan misalkan di desa maju, desa mandiri gitu, desa berkembang seperti itu. Jadi tinggal melanjutkan apa yang sudah dijalankan 2021 gitu ya. Karena mungkin di 2021 ini kemajuannya juga pesat mungkin ya Kang ya. Dari segala program maksudnya berjalan dengan lancar gitu ya. Iya, kita pondasi-pondasi minimal lah, pondasi-pondasi itu sudah mulai terbangun. Tinggal bagaimana nanti setelah tidak ada Patriot. Nah ini yang kita saat ini fokus di Desember itu ya, untuk penguatan itu. Saya udah bisa ditinggal atau belum ya, kayak gitu ya. Udah bisa ditinggal atau udah bisa mandiri atau belum, kayak gitu-gitu ya. Nah tapi untuk Kang Anwar sendiri, kalau misalnya kan 1 tahun kontrak dilanjut lagi, mau Kang? Ya kalau ada kesempatan ya insya Allah. Mas gitu sih jawabnya. Atau sebenarnya merasa menyerah? Enggak lah ya, yang pasti mau terus-terusan ya. Nah ini kan sudah memasuki masa-masa digital ya. Udah di tahun ini tuh udah digitalisasi semuanya. Tapi untuk semua masyarakat di desa mampu untuk mengikuti, apa ada hambatan-hambatannya juga tersendiri nih Kang? Iya. Beda-beda ya, kita tergantung segmennya. Kalau misalkan segmennya yang di anak-anak pemuda-pemuda milenial itu adaptasinya cepat ya. Tapi kalau yang sudah usia lanjut
Nah ini menjadi tantangan gitu kan dengan kayak contoh misalkan di digital marketing gitu kan, ada yang belum paham teknologi, dilatih segala macam pun ya susah gitu kan. Akhirnya terus yang kedua dari sisi sarana penunjangnya juga gitu kan, ada yang terbatas segala macam. Nah kita di Patriot Desa salah satunya memecahkan itu adalah harus ada orang nih gitu. Misalkan ada UMKM gitu kan, tapi agak kurang nih di pemahaman teknologinya gitu. Nah kita harus ada orang yang bisa membackup itu. Nah salah satunya kita ditarik ke BUMDes atau misalkan UMKM yang mandiri gitu. Pak Kades sempat cerita bahwa dari BUMDes sendiri punya official buat jualan gitu ya, dan semua yang dari desa-desa dikumpulin dijualin di situ gitu. Kita dorong BUMDes itu jadi hub ya dari UMKM yang ada penghubung. Oh dari penghubung gitu ya. Wah luar biasa, berarti tadi ada beras, terus itu saya juga sempat lihat ada singkong juga gitu ya. Dari Raja Mandala sendiri ada UMKM-nya juga atau apa itu kalau boleh diceritain? Dari UMKM pasti ada makanan kan. Makanannya apa tuh Kang? Kayak singkong juga. Keripik pisang ya Bu. Keripik pisang, terus keripik gadung. Gadung itu apa maaf? Gadung itu semacam umbi-umbian. Oh, semacam umbi-umbian ya. Kelihatan banget saya anak kota ya. Iya, gabung itu umbi-umbian tuh kayak ubi celembo gitu Bu atau gimana? Kayak ubi kalau dilihat dari sayuran mah kayak kentang, cuman gede gitu. Oh gitu. Cuman gede, dalamnya putih. Cuman prosesnya lama. Kenapa getahnya gatel? Itu beracun. Bukan beracun sih maksudnya. Nempel gitu ya karena gitu. Jadi dibersihinnya lama prosesnya gitu ya. Dan itu sudah berjalan. Alhamdulillah penjualannya sudah banyak juga. Iya. Itu kan disimpannya biasanya di toko-toko wisata. Buat oleh-oleh ya, buat pemandian Cipanas. Pemandian Cipanas gitu. Oh berarti memang UMKM itu maksudnya bersinerginya lagi ya. Di wisata-wisata setiap desa kan tadi punya wisata-wisata disimpan untuk sebagai oleh-oleh gitu ya. Ya pangsa pasar UMKM kita itu beda-beda. Apa namanya, ada di tataran desa gitu kan, regional gitu kan, atau bahkan juga ada yang sudah ke nasional gitu. Nah salah satu potensi di Kabupaten Bandung Barat itu kan singkong ya. Nah kita ada yang namanya singkong crispy gitu kan. Nah itu sebagai pengembangan dari produk turunan dari singkong gitu kan, seperti itu. Banyaknya sih di umbi-umbian ya, di hasil pertanian seperti itu. Kalau di lingkungan kita tadi selain di sampah ya, kita juga ada yang di budidaya maggot gitu. Maggot itu apa kalau boleh? Maggot itu semacam ulet gitu ya. Semacam ulet itu segini. Saya tahu cacing. Gitu. Kalau boleh ini maggot nih ya. Maggot ini dibudidaya seperti apa nih Kang? Ini seru juga nih. Iya, ini kebetulan kita ada di beberapa desa yang budidaya maggot ini. Itu salah satunya kan maggot untuk pakan ternak ya. Ternak atau ikan gitu. Nah kita coba kembangkan itu. Coba dikembangkan itu ya. Udah namanya itu saya kelihatan banget anak kota ini tadi gabung lah maggot lah gitu. Saya harus banyak belajar juga ya gitu. Karena ya namanya anak kota ya. Jarang dengar. Jadi ini ilmu juga buat pribadi saya gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya buat Ibu Siti Mariam nih. Ibu, harapan Ibu ke depannya untuk Patriot Desa tuh, Ibu misalnya saya pengen Patriot Desa ini lebih juga melakukan fokusnya kemana, atau mungkin ada harapan tersendiri dari Ibu untuk Patriot Desa ini? Ya, kalau harapan saya sih kan katanya akhir gitu ya, Desember ini. Harapan saya kalau bisa gitu ya, janganlah pergi gitu. Selalu mengawal saya gitu kan, kalau bisa. Tapi kan insya Allah setelah tidak adanya Patriot, saya pengurus lokal, insya Allah bisa melanjutkan ke depannya gitu ya. Amin. Mudah-mudahan harus semangat ya Bu ya. Pasti gitu semangat. Ya. Saya harus bisa gitu ya melakukan dan melanjutkan program ini yang awalnya dibawa sama Patriot gitu ya. Saya pengurus PKK harus bisa gitu melanjutkan, jangan sampai berhenti gitu ya. Saya berhenti gitu tuh Kang Anwar katanya ibunya udah apet ini tuh ya. Kita sudah menyiapkan deh. Jadi ini salah satu di sekolah lansia itu nanti kita di Desember ini ya Bu. Kita mau melatih PKK dan kader ya, kader Posyandu untuk bisa mampu memfasilitasi
kegiatan sekolah lansia ini. Oh gitu ya, walaupun Patriot Desanya sudah tidak ada, kita harus menyiapkan sekolah lansianya harus tetap ada dong ya, gitu ya. Jangan karena Patriot Desanya misalnya sudah selesai dengan program di situ, malah jadi warganya tidak itu. Ibu semangat Bu, Semangat, pasti bisa. Pasti bisa Bu. Insya Allah Kang Anwar harus bisa juga. Insya Allah kan rencana sekolah lansia pesertanya itu Februari mau wisuda. Insya Allah. Ayo gitu. Insya Allah. Oh ternyata ada wisudanya juga ya. Itu gimana tuh evaluasinya atau semuanya aja wisuda Jadi, gitu? dilihat dari kehadiran. Siapa yang lebih banyak izin, siapa yang lebih banyak hadir gitu kan. Dilihat dari kegiatan semangatnya peserta. Semangat. Gitu. Ada juga yang malas juga ada gitu para lansia. Sejauh ini kok masih konsisten. Masih konsisten ya, masih semangat bagus ya, gitu ya, masih bagus semangat. ya. Ya maksudnya 3 bulan kan sebenarnya waktu yang sudah cukup lama juga untuk melaksanakan Mudah-mudahan sampai sekolah. akhir gitu ya semangatnya. Iya, semangatnya gitu. Iya. Itu termasuk semangat sih, Bu ya udah 3 bulan nggak ada bolos. Saya aja dulu suka bolos Bu. Sekolah ini pada Peserta yang hebat. hadir alhamdulillah masih tetap 50 orang. Peserta yang hadir belum ada perubahan gitu ya. Belum ada Alhamdulillah perubahan, semangatnya itu saya kagum gitu. Kagum ya, alhamdulillah sekali. Tapi untuk mengikuti program pemerintah vaksin, seluruh desa di Raja Mandala sudah mengikuti vaksin juga. Udah alhamdulillah lancar ya. semuanya. Lancar dari semua desa Kabupaten Ya, Bandung Barat. secara juga. umum di KBB alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Partisipasi dalam vaksin itu bagus. Iya, karena kan kemarin kita harusnya divaksin Iya. untuk Iya. salah satu pencegahan. Kalau nggak divaksin malah nanti nggak bisa Iya. ngapa-ngapain lagi gitu kan ya, betul-betul. Nah sekarang dari Kang Anwar sendiri nih ya, karena kita sudah di penghujung acara, ada harapan lain nggak di program Patriot Desa ini untuk semuanya? Termasuk untuk Ibu Siti nih. Harapan di Patriot Desanya itu program ini masih bisa berlanjut gitu. Meskipun tidak dengan orang yang sama, tapi program ini konsisten bisa berlanjut, membersamai masyarakat desa, memajukan desa-desa di Jawa Barat. Untuk harapan dari saya pribadi untuk di sekolah lansia itu, mereka untuk peserta, untuk muridnya itu lebih ke mereka mandiri gitu. Lebih mandiri Ya, ya. mandiri, produktif, dan kesehatannya pun mulai Lebih terperhatikan. terperhatikan Dan ya. program ini tetap berlanjut meskipun tidak ada Patriot Desa di sana. Dan Ibu makin semangat di sana, makin semangat dan bisa mengajak semua masyarakat desa untuk terlibat gitu. Amin. Satu lagi Kang bilang, Bu jangan kangen saya ya. Kalau kangen saya bingung ya. Nah, untuk Kang Abud sendiri, ada lagi nggak harapan-harapan atau sebenarnya saya mau melakukan ini lagi gitu Kang? Iya. Harapannya ya tadi program ini dari sisi program ya harus berkelanjutan gitu kan. Apa yang sudah diinisiasi saat ini gitu kan. Jangan sampai terhenti ketika ada yang namanya program Patriot Desa, tapi harus berkelanjutan. Betul. Nah, poin pentingnya adalah tadi adanya peningkatan kapasitas dari penggerak-penggerak lokal, gitu kan. Nah, kita berharap nanti program mungkin DPMD sudah menyiapkan ya, pasti ya. Nanti bagaimana nih para penggerak lokal yang saat ini sudah terbentuk gitu kan untuk bisa terus dikembangkan gitu. Karena kan kita beda-beda ya, dari masing-masing penggerak lokal itu ada yang baru merintis, ada yang berkembang, ada yang sudah mandiri. Iya, gitu betul. kan. Seperti itu. Tapi kalau saya sih di Kabupaten Bandung Barat selalu menekankan kepada teman-teman gitu kan. Misalkan contoh satu desa ada 4 penggerak lokal, harus ada 1 penggerak lokal kunci yang mampu berjalan mengkoordinir yang lainnya gitu kan. ya. Sehingga ini harapannya bisa bertahan gitu kan, seperti itu. Karena mereka kan butuh ruang untuk diskusi, gitu kan, butuh ruang untuk curhat juga, gitu kan, betul, seperti betul. itu. Jadi saya udah mulai mendorong ke teman-teman dipastikan kalau misalkan ada penggerak lebih dari 2 gitu kan, harus ada 1 yang bisa menghubungkan semuanya. Semuanya gitu, ya. Tapi kan selama ini juga tidak mengalami kesulitan ya Kang ya? Iya. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sekali nih. Pertama untuk Kang Abud sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat Patriot Desa Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih untuk Kang Anwar juga. Terima kasih sebagai si Patriot Desanya nih dari Desa Raja Mandala Kulon Kabupaten Bandung Barat. Untuk Ibu Siti Mariam juga sebagai kepala sekolah, kepala sekolah lansianya ya. Penggerak lokal di
Desa Raja Mandala Kulon, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharing-sharing pengalamannya, terima kasih juga nih untuk para patriot, untuk koordinator juga sudah mau membantu para desanya itu. Terima kasih banyak. Semoga kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya. Amin. Oke, Tribuners, sudah saatnya kita untuk berpisah nih. Tadi kita udah sharing-sharing nih dari koordinator Patriot Desanya, dari Patriot Desanya, dan salah satu yang ikut bergerak di Patriot Desa, Ibu Siti Mariam sebagai Kepala Sekolah Lansia di Raja Mandala. Kalau begitu saya Nia pamit undur diri. Saya bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan melakukan podcast lagi dengan DPM Desa Provinsi Jawa Barat di program lainnya. Tunggu ya. Kalau begitu saya Nia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.